Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan Sajini dari Fakultas Peternakan Universitas Mataram, Prodi S1 Peternakan. Di video kali ini saya akan menyampaikan makalah saya yang berjudul Sejarah Pancasila di Era Prakemerdekaan. Sebelum kita masuk ke materi kita perlu ketahui Pancasila adalah suatu ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat isi di setiap silanya sesuai dengan cita-cita, tujuan, dan harapan terbentuknya negara Indonesia. Pancasila juga disebut pemersatu kedaulatan bangsa Indonesia yang dulunya tersebar dari kerajaan. Dari terbentuknya negara Indonesia telah disusun dan ditetapkan oleh para tokoh dari gabungan beberapa tokoh-tokoh yang terkenal. Dan pada dasarnya, Pancasila sebagai dasar sistem pemerintahan dan cara menjalankan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan sesuai dengan isi dari Pancasila tersebut. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia ini bersumber dari Pancasila. Seperti yang kita sudah bahas tadi, bahwa Pancasila adalah ideologi di negara Indonesia. Perlu kita ketahui juga sejarah Pancasila pada zaman era prakemerdekaan. Pada era prakemerdekaan telah terjadi beberapa kejadian berharga. Ketika Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disingkat dengan BPUPKI atau Dokuritsu Jumbichi Sakai pada tanggal 29 Mei 1945, beliau meminta untuk mengadakan sidang yang membahas tentang mengemukakan dasar negara Indonesia Merdeka. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dilaksanakanlah sidang pertama BPUPKI. Dalam sidang pertama tersebut telah terjadi pidato secara berturut dari beberapa tokoh untuk menyampaikan usulan tentang dasar negara. Beberapa tokoh yang menyampaikan pendapat mereka mengenai dasar negara Indonesia diantaranya. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin, dan yang kedua Profesor Dr. Supomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Dan pada masa sidang kedua BPUPKI, yaitu pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, merupakan sidang penentuan perumusan dasar negara sebagai hasil kesepakatan bersama. Anggota BPUPKI dalam masa sidang kedua ini ditambah 6 orang anggota baru. Sidang lengkap BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 menerima hasil panitia kecil atau panitia 9 yang disebut dengan Piagam Jakarta. Hasil dari Piagam Jakarta adalah rumusan dasar negara yang terdiri dari 5 isi, yaitu yang pertama, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di sini kita akan membahas kejadian di masa Pancasila era prakemerdekaan. Setelah sidang pertama dilaksanakan, terjadi perdebatan sengit yang disebabkan perbedaan pendapat karena apabila dilut lebih jauh, para anggota BPUPKI terdiri dari elit nasionalis netral agama, elit nasional agama Muslim, dan elit nasionalis agama Kristen. Elit nasionalis Muslim di BPUPKI mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Namun dengan kesadaran dan terjadinya negosiasi politik elit nasionalis agama netral dengan elit nasionalis Muslim, maka terbentuklah kesepakatan untuk mengganti Piagam Jakarta pada nomor 1 dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kesepakatan tersebut dilaksanakan oleh elit nasionalis Muslim maupun elit nasionalis agama netral dengan cara legowo atau tidak ada salah satu pihak merasa kurang sependapat. Nah, dapat kita simpulkan Pancasila adalah dasar negara yang dikemukakan oleh beberapa tokoh patriot di Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Selain dari 3 tokoh yang berpengaruh tersebut, dasar negara juga tertuang dalam Piagam Jakarta hasil dari rumusan Panitia 9. Namun, dasar negara yang disampaikan di Piagam Jakarta belum sempurna dan melakukan revisi pada si pertamanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin itu dari isi makalah saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.